Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi semuanya tetap terasa buntu? Pintu demi pintu seperti tertutup, doa-doa seakan belum terjawab dan harapan mulai memudar. Dalam momen seperti ini hati kita sering dipenuhi kebingungan. Apakah Allah masih mendengar? Apakah ada jalan keluar? Namun, tahukah kamu bahwa justru ketika keadaan terasa paling sulit, itulah tanda bahwa pertolongan Allah semakin dekat? Sejarah kehidupan para nabi, kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran, hingga pengalaman hidup banyak orang menunjukkan satu hal yang sama. Sebelum datangnya pertolongan Allah, seringkali ujian terasa semakin berat. Maka ketika hidup terasa buntu, jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa pertolongan Allah sedang disiapkan. Mungkin Allah ingin mengajarkan kesabaran, ingin kita lebih dekat kepadanya, atau sedang menyiapkan kejutan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Lalu bagaimana kita mengenali tanda-tanda bahwa Allah akan menolong kita? Bagaimana cara agar kita tetap kuat di saat sulit? Mari kita bahas lebih dalam melalui video kali ini. Ujian terberat adalah tanda dekatnya pertolongan Allah. Saat hidup terasa sulit, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa aku diuji seberat ini? Apakah Allah meninggalkanku? Namun jika kita melihat kembali kisah para nabi dan orang-orang saleh, kita akan menemukan pola yang sama. Sebelum datangnya pertolongan Allah, mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, mereka terjebak di depan Laut Merah. Secara logika manusia tak ada jalan keluar. Para pengikutnya mulai cemas dan berkata, kita pasti akan tersusul. Namun dengan keyakinan penuh Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Dan benar Allah membelah laut dan memberikan jalan keluar yang tidak pernah mereka bayangkan. Begitu pula dengan Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pernah berada dalam 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Secara manusiawi, tidak ada harapan untuk selamat. Namun dalam kondisi seperti itu, beliau justru memperbanyak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa itu membuka jalan keselamatan. Allah mendengar, menerima taubatnya dan menyelamatkannya dari perut ikan. Kenapa ujian bertambah berat sebelum pertolongan Allah datang? Ada beberapa alasan mengapa ujian terasa semakin berat sebelum Allah menolong kita. 1. Agar kita bersandar hanya kepada Allah. Ketika semua jalan terasa tertutup, kita belajar untuk tidak bergantung pada manusia, harta, atau usaha kita sendiri. Kita diajarkan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dengan sepenuh hati. 2. Agar kita dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Agar kita lebih kuat dan dewasa secara spiritual. Ujian adalah bagian dari tarbiyah, pendidikan Allah. Setelah melewatinya, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Maka ketika ujian terasa semakin berat, jangan mengira bahwa Allah menjauh. Sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa pertolongannya sudah dekat. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa tetap kuat menghadapi ujian ini? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Cara bertahan saat ujian terasa berat. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, perasaan lelah, putus asa, dan ingin menyerah bisa datang kapan saja. Namun inilah saat yang paling penting untuk tetap bertahan. Karena bisa jadi pertolongan Allah sudah dekat. Bagaimana caranya agar kita tetap kuat menghadapi ujian hidup? 1. Sabar dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan hanya sekadar janji, tetapi juga kepastian. Setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Jika saat ini hidup terasa sulit, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan kemudahan untukmu. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berusaha dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. 2. Perbanyak doa dan dekatkan diri kepada Allah. Ujian adalah cara Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam yang berdoa dalam perut ikan. Doanya begitu kuat hingga Allah menyelamatkannya. Saat menghadapi kesulitan, jangan biarkan hati kita jauh dari doa. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Perbanyak doa, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, serta saat sujud dalam salat. 3. Jangan berhenti berusaha dan bersangka baik kepada Allah. Saat menghadapi kesulitan, setan sering membisikkan rasa putus asa dan keraguan terhadap rahmat Allah. Namun kita harus melawan dengan terus berusaha dan berprasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita yakin Allah akan menolong, maka pertolongannya pasti datang, meskipun dengan cara yang tidak kita duga. 4. Bersedekah dan membantu orang lain. Salah satu cara mempercepat datangnya pertolongan Allah adalah dengan membantu orang lain. Rasulullah bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ketika hidup terasa sulit, cobalah bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika kita sabar, berdoa, berprasangka baik, dan terus berusaha, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Namun, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa Allah sedang mengirimkan pertolongannya? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tanda-tanda Allah sedang mengirimkan pertolongannya. Ketika kita sedang dalam kesulitan, seringkali kita bertanya-tanya, kapan pertolongan Allah datang? Atau bagaimana aku tahu bahwa Allah sedang menolongku? Sebenarnya pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Tetapi jika kita memperhatikan dengan hati yang jernih, kita bisa melihat tanda-tandanya. 1. Hati merasa lebih tenang di tengah ujian. Salah satu tanda bahwa Allah sedang menolong kita adalah ketenangan hati yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika semua terasa sulit, tetapi tiba-tiba kita merasa lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu adalah pertolongan dari Allah. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Jika kamu merasa lebih tenang meskipun masalah belum selesai, itu adalah isyarat bahwa Allah sedang membersamai dan membimbingmu. 2. Allah mengirimkan orang-orang baik ke sekitarmu. Pertolongan Allah seringkali datang melalui orang lain. Bisa jadi dalam keadaan sulit, tiba-tiba ada seseorang yang membantumu, memberimu nasihat, atau sekadar menguatkan hatimu. Ini adalah tanda bahwa Allah tidak membiarkanmu sendirian. Pernahkah kamu merasa seperti ingin menyerah? Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menghiburmu dengan kata-kata yang tepat, atau ada seseorang yang menawarkan bantuan tanpa diminta? Itu adalah bentuk pertolongan dari Allah. 3. Ada jalan keluar yang tidak diduga. Allah bisa membuka jalan keluar dengan cara yang tidak kita bayangkan. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang mendapat jalan keluar berupa laut yang terbelah. Kita pun bisa mengalami keajaiban serupa dalam bentuk yang berbeda. Mungkin saat kita merasa benar-benar buntu, tiba-tiba ada rezeki tak terduga, ada solusi yang muncul tanpa disangka, atau ada peluang yang datang di saat yang tepat. Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. 4. Diberi kesabaran dan kekuatan untuk bertahan. Terkadang pertolongan Allah bukan berarti masalah langsung selesai, tetapi kita diberi kekuatan lebih untuk bertahan. Jika dulu kita mudah menyerah, tetapi kini kita bisa lebih kuat menghadapi ujian, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menolong kita dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai melihat tanda-tanda ini, berarti kita harus semakin mendekat kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri dan memanfaatkan pertolongan Allah dengan baik? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
mensyukuri dan memanfaatkan pertolongan Allah dengan baik. Setelah melewati ujian dan merasakan pertolongan Allah, kita seringkali merasa lega dan bersyukur. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kita mensyukuri dan memanfaatkan pertolongan Allah dengan baik. Karena setiap pertolongan yang diberikan Allah bukan hanya untuk meringankan kita, tetapi juga sebagai bentuk ujian. Apakah kita akan semakin dekat kepadanya atau justru kembali lalai? Jangan lupakan Allah setelah ditolong. Seringkali saat kita dalam kesulitan, kita rajin berdoa, menangis di sepertiga malam dan terus beribadah dengan sungguh-sungguh. Namun setelah pertolongan Allah datang, sebagian dari kita kembali lalai. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang salah. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Quran Surat Yunus ayat 12. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah saat susah, lalu melupakannya saat bahagia. Justru setelah pertolongan datang, kita harus semakin meningkatkan ibadah dan rasa syukur kita. 2. Gunakan nikmat yang diberikan Allah untuk kebaikan. Jika Allah telah mengeluarkan kita dari kesulitan, sudah seharusnya kita menggunakan nikmat yang diberikan untuk kebaikan. Jika kita diberikan kelapangan rezeki, gunakan untuk membantu sesama. Jika diberikan kesuksesan, gunakan untuk mendukung kebaikan dan berbagi ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Jangan hanya menikmati pertolongan Allah sendirian, tetapi jadilah perantara pertolongan bagi orang lain. 3. Ambil pelajaran dari ujian yang telah dilalui. Setiap kesulitan yang kita lalui adalah sarana belajar. Jika kita telah melewati masa sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah aku pelajari dari ujian ini? Bagaimana caraku bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah ini? Apa yang harus aku lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Orang yang bijak adalah mereka yang belajar dari setiap ujian dan menjadikannya batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. 4. Tetap tawakal dan percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Pertolongan Allah bukan hanya terjadi sekali dalam hidup kita. Selama kita hidup, kita akan terus menghadapi tantangan. Namun jika kita sudah pernah merasakan pertolongan Allah, maka kita harus yakin bahwa dalam setiap kesulitan berikutnya, Allah pasti tetap ada bersama kita. Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Menjadi perantara pertolongan Allah bagi orang lain. Setelah kita merasakan pertolongan Allah dalam hidup, langkah selanjutnya adalah menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Karena sebagaimana Allah menolong kita, kita pun bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk merasakan kasih sayangnya. Inilah cara kita membalas nikmat Allah dan memperkuat hubungan dengannya. 1. Menolong sesama adalah jalan mendapatkan pertolongan Allah. Salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa kita selalu dalam lindungan Allah adalah dengan menolong orang lain. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Jika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. 2. Bersedekah, membuka pintu rezeki dan kemudahan. Bersedekah adalah salah satu bentuk pertolongan nyata bagi orang lain dan juga investasi bagi diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Jika kita pernah mengalami masa sulit dan Allah telah memberikan jalan keluar, maka jangan ragu untuk bersedekah. Karena sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menarik lebih banyak keberkahan dalam hidup kita. 3. Memberi nasihat dan dukungan kepada orang yang sedang berjuang. Terkadang pertolongan yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah uang atau barang, tetapi kata-kata yang menguatkan. Ada banyak orang di sekitar kita yang sedang merasa putus asa dan membutuhkan motivasi. Jika kita pernah melewati kesulitan dan mendapatkan pertolongan Allah, bagikan kisah kita untuk menginspirasi orang lain. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat yang menenangkan,
Dan menunjukkan jalan bagi orang yang sedang tersesat adalah bentuk pertolongan yang sangat berharga. 4. Mendoakan orang lain. Pertolongan yang tak terlihat. Salah satu bentuk pertolongan yang sering terlupakan adalah doa. Ketika kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, tanpa mereka ketahui kita sedang menjadi perantara rahmat Allah bagi mereka. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. HR Muslim. Jangan ragu untuk mendoakan orang lain, baik keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Karena ketika kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. 5. Menggunakan ilmu dan keahlian untuk membantu orang lain. Jika Allah telah memberikan kita ilmu, pengalaman, atau keahlian tertentu, maka itu adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan. Apapun kemampuan yang kita miliki, baik dalam bentuk ilmu agama, keterampilan profesional, atau bahkan sekadar kemampuan mendengarkan dan memahami orang lain, semuanya bisa menjadi jalan pertolongan bagi orang lain. Kesimpulan, dalam hidup kita pasti menghadapi masa-masa sulit yang terasa buntu. Namun jika kita memahami cara Allah menolong hambanya, kita akan melihat bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencananya untuk mendekatkan kita kepadanya. 1. Ujian terberat adalah tanda dekatnya pertolongan Allah. Seperti yang dialami oleh para nabi, sebelum pertolongan Allah datang, ujian terasa semakin berat. Namun di saat yang paling sulit itulah Allah menurunkan rahmatnya. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa ketika keadaan semakin sulit, karena bisa jadi itu adalah tanda bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat. 2. Cara bertahan saat ujian datang. Agar tetap kuat menghadapi ujian, kita harus bersabar dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah. Terus berusaha dan berprasangka baik kepada Allah. Bersedekah dan membantu orang lain. Karena pertolongan akan datang kepada mereka yang juga menolong sesama. 3. Mengenali tanda-tanda pertolongan Allah. Allah menolong kita dengan berbagai cara. Di antaranya, memberikan ketenangan hati meskipun masalah belum selesai. Mengirimkan orang-orang baik yang membantu kita. Membuka jalan keluar yang tidak terduga, memberikan kekuatan dan kesabaran lebih untuk menghadapi ujian. 4. Mensyukuri dan memanfaatkan pertolongan Allah dengan baik. Setelah keluar dari kesulitan, jangan lupa untuk tetap dekat dengan Allah. Jangan hanya mengingatnya saat susah, menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, seperti berbagi rezeki dan ilmu, belajar dari pengalaman, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat di masa depan. 5. Menjadi perantara pertolongan Allah bagi orang lain. Sebagaimana Allah menolong kita, kita pun bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk merasakan kasih sayangnya. Dengan membantu, mendoakan, dan berbagi ilmu, kita tidak hanya menolong sesama tetapi juga menjaga keberkahan dalam hidup kita sendiri. Pesan akhir, ketika jalan terasa buntu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat, lebih dekat dari yang kita kira. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar, berdoa, dan percaya bahwa pertolongannya akan datang di waktu yang paling tepat. Semoga materi ini menjadi penguat iman dan pengingat bahwa di setiap kesulitan, selalu ada Allah yang siap menolong kita. Amin.